Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hatami. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat request for quotation dengan menggunakan Udo. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal Udo di dalam Docker container. Oke, yang pertama kita harus membuka Docker. Docker akan running dengan ditandai dengan di bagian atas ini ada keterangan bahwa Docker desktop is running. Selanjutnya kita perlu membuka terminal. Lalu kita mengakses directory di mana kita menginstal Udo. Lalu di sini kita perlu Docker Compose up. Oke, di sini akan start Udo. Kita tinggal perlu masuk ke localhost 9000. 9000 ini merupakan port di mana kita define di dalam Docker Compose YML. Oke. Pertama, di berdasarkan skenario ini kita perlu membuat satu karyawan purchasing department di PT Jura Tempest. Yang pertama yang kita lakukan adalah settings, kita ke setup company, lalu kita ubah nama, kita edit, lalu kita ubah nama company menjadi PT Jura Tempest, lalu kita save. Selanjutnya kita perlu settings lagi, lalu ke membuat users yang mana merupakan purchasing department. Kita create purchasing department staff, lalu kita buat purchasing staff at gmail.com, lalu kita save, lalu kita tambahkan password. Oke. Selanjutnya kita log out, lalu kita ganti menjadi kita purchasing staff at gmail.com, masukkan passwordnya. Oke, kita perlu membuat request for quotation, tapi sebelumnya kita perlu masing-masing produk diduplikat dengan produk asli dengan nama barang, hashtag. Oke. Selanjutnya kita ke purchase, lalu ke products. Di produk ini kita perlu duplikat action, lalu duplikat. Oke. Macam-macam produk dengan nama, hashtag, lalu ditambahkan dengan nama aslinya. Penamaan harus inisial nama Anda, berarti MK. Oke, lalu kita save. Karena ada dua produk, kita lakukan juga ke produk yang satunya, yaitu office chair. Oke, sorry, salah. Produk office chair, lalu di sini kita duplikat, lalu kita tambahkan inisial nama MK, save. Oke. Di sini kita sudah mempunyai produk yang sesuai, MK acoustic block screen dan MK office chair. Selanjutnya kita tinggal perlu membuat request for quotation, lalu kita create kepada Azure Interior. Oke. Lalu kita tambahkan produk sesuai dengan skenario, yaitu yang pertama adalah acoustic block screen pada tanggal 5 Mei 2021. Acoustic block screen acoustic. Oke, ini MK acoustic block screen. Kita masukkan 5 Mei dengan quantity 10, harga 1 juta. Kita cek lagi, 5 Mei 2021, quantity 10, unit price 1 juta, diskon 0, tax tidak ada. Oke, sudah sesuai. Lalu kita tambahkan lagi produk lainnya, yaitu office chair. Oke, MK office chair pada tanggal yang sama, yaitu 5 Mei. Ya, 5 Mei 2021. Oh, sorry. 35. Oh, mungkin di sini maksudnya adalah
bukan 5 Mei ya teman-teman, yaitu tanggal 5 Mei, maaf ini Maret. 5 Mei 3 Mei 3 Mei 3 Mei. Jadi formatnya adalah month date year 3 Mei 2021. 3 Mei 2021. Oke, dengan quantity 10, harga 500.000. Oke, di sini kita sudah berhasil mengisi yang sesuai. Kita pastikan sekali lagi, yaitu kita membuat acoustic block screen dengan nama inisial plus nama barang, dengan tanggalnya yaitu Mei tanggal 3 2021, jumlah 10 1 juta, office chair MK office chair 3 Mei 2021, 10 unit price-nya 500.000. Oke. Sudah sesuai. Di sini kita tinggal perlu save. Kita perlu mengirimkan email, send email ke Azure Interior. Di sini kita bisa mengisi free text, tapi saya sudah cukup dengan ini, lalu saya send ke Azure Interior. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil mengirimkan RFQ dengan ditandai dengan status RFQ sent. Oke, kita sudah mengirim. Lalu kita sesuai skenario kita confirm ordernya. Nah, ketika order sudah dikonfirm, kita perlu mengubah receive quantity-nya sesuai dengan apa yang ada di skenario, bahwa kita mengonfirmasi permintaan penawaran untuk membuat purchase order. Di sini kita sudah membuat purchase order dengan ditandai dengan di bagian atas kanan ini. Sebelumnya kita dari RFQ request for quotation, lalu menjadi RFQ sent, lalu menjadi purchase order ketika kita confirm. Selanjutnya, ketika barang sudah sampai, kita perlu menyesuaikan jumlah receive dengan jumlah order. Yang kita receive di sini saya membuatnya sesuai, yaitu 10 dan 10. Oke, lalu saya save. Nah, dengan begini saya sudah berhasil membuat dari request for quotation, lalu saya kirim, lalu menjadi purchase order, lalu setelah barangnya sampai, receive quantity-nya saya atur sesuai dengan apa yang saya terima. Oke, sampai sini dari skenario 1 teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.